Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmadu wa ashkuruhu wa astahdi wa usolli wa usallimu ala khairi khalqihi wa sofati rusulihi wa anbiya'i Muhammadin adai ilal haq wa ila tariqim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada ala sabili syariatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan adanya rahmat dan inayah yang selalu diberikan kepada kita semuanya, pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana yang selama ini sudah kita laksanakan, mengkaji ayat-ayat Al-Quran setiap hari Selasa dan hari Jumat, dengan pengharapan semuanya itu senantiasa akan dapat kita manfaatkan sebagai pegangan di dalam melaksanakan hal apapun, sehingga apa yang kita laksanakan itu bisa dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita kepadanya. Jamaah yang berbahagia, kita masih membaca ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang karakter atau sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, di mana ayat ini nantinya memberikan pengetahuan kepada kita semuanya ini bahwa sesungguhnya meski bagaimanapun manusia itu mempunyai sifat lemah, mesti banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sudah dicapai dan dilaksanakan oleh manusia, tetapi kelemahan itu pasti akan dijumpai di dalam hidupnya. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita programkan dengan baik, ternyata apa yang sudah kita atur dengan baik tersebut tidak bisa berjalan, tidak bisa kita dapati sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan. Di situ kita tahu bahwa sesungguhnya kelemahan itu adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Dan Allah menghendaki agar supaya Allah itu memberikan taubat kepada kamu semuanya. Manusia ini di dalam kehidupannya banyak sekali hal-hal yang terlanjur dilakukannya, meskipun itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya tidak betul. Namun meskipun begitu, apabila manusia ini mau untuk istighfar, untuk minta ampun kepada Allah, kesalahan sebanyak apapun semuanya itu pasti dan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Dan Allah itu menghendaki akan memberikan taubat kepada kamu apabila memang kamu itu bertobat kepada Allah. Tetapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati, dan orang-orang yang selalu mengikuti kemauannya itu menghendaki antamilu mailan adzima, agar supaya kamu semuanya itu condong dengan kecondongan yang besar. Kita menginginkan agar supaya apabila kesalahan itu terlanjur kita laksanakan, kita lantas minta ampun, kita lantas bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang merupakan seruan dari Allah ditujukan kepada kita semuanya ini. Bagaimana agar supaya kita semuanya ini betul-betul untuk selalu bertobat kepada Allah. Seperti umpamanya Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang penuh kejujuran, taubat yang betul-betul, taubat yang sungguh-sungguh. Meskipun barangkali hal tersebut berat untuk kamu laksanakan di dalam kehidupanmu, tetapi meski bagaimanapun kamu harus selalu berusaha untuk dapat bertaubat kepada Allah. Meskipun orang-orang yang selalu mengikuti kemauannya, mengikuti hawa nafsunya, itu selalu berusaha, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati, dan selalu berusaha orang-orang yang mereka semuanya itu mengikuti kemauannya, agar supaya kamu semua ini bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab memang manusia itu mempunyai sifat lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai sifat lemah. Banyak
kekurangan-kekurangan yang kita dapati di dalam kehidupan kita ini. Meskipun sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita semuanya ini sudah memprogramkan, menyusun rencana dengan baik, tetapi rencana yang sudah kita susun dengan baik itu kadang-kadang tidak bisa terjadi sebagaimana yang menjadi harapan kita semuanya, jamaah yang berbahagia. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-Qari'ah, surat yang awal-awalnya adalah menceritakan tentang kedahsyatan terjadinya hari kiamat. Di situ dinyatakan oleh Allah, yauma yakunun nasu kal farosil mabthus. Pada hari itu keadaan manusia adalah seperti rama-rama yang beterbangan. Rama-rama itu bahasa Jawanya kaper. Manusia yang begini keadaannya, kadang-kadang kita merasa sebagai orang yang paling kuat, tetapi apabila terjadi sesuatu yang mana hal tersebut mengagetkan terhadap dirinya, maka dia akan melakukan hal-hal yang semuanya itu di luar kesadaran yang dia miliki. Oleh karena itu, meskipun manusia ini kuat, sekarang terjadi gempa, maka manusia pasti akan menjadi bingung. Di sini kita mengetahui bagaimana kelemahan yang dimiliki oleh manusia itu. Tidak semua apa yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan tersebut. Jamaah yang berbahagia, rencana itu bahasa kerennya disebut planning. Banyak sekali hal-hal yang di luar apa yang sudah menjadi planning kita. Dulu pernah saya sampaikan, di luar negeri ada seorang ilmuwan yang sangat pandai sekali, tetapi sayangnya kepada ilmuwan tersebut Allah belum memberikan anak. Oleh karena itu dia berusaha bagaimana agar supaya dia bisa mempunyai anak. Maka diselidikilah sperma yang dimiliki oleh manusia. Akhirnya diambil menurut pengamatannya satu sperma yang paling bagus, dan sperma tersebut dibuai oleh istrinya. Terjadi istrinya bisa hamil. Sesudah cukup waktunya lahir anak, sebagaimana apa yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Jamaah yang berbahagia,
Tetapi setelah anak itu menjelang balita, bawah 5 tahun, ternyata anak yang didambakannya tersebut adalah merupakan anak yang idiot. Dia malu kepada orang-orang karena sudah diselidiki. Banyak spermanya manusia diselidiki, diambil sekarang yang paling baik. Ternyata apa yang dianggap paling baik tersebut hasilnya adalah melahirkan anak yang idiot. Ditembak anak tersebut. Sesudah anak itu ditembak dirinya sendiri sambil dia menulis satu tulisan. Ternyata memang bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Selama ini dia tidak percaya terhadap Tuhan, tetapi sesudah diatur dengan sedemikian rupa, yang terjadi adalah apa yang ada di luar aturannya. Makanya dia percaya bahwa semuanya itu yang menentukan adalah Tuhan. Jamaah yang berbahagia, ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu bagaimanapun sudah mengerti tentang apapun, tetapi suatu saat kelemahannya itu pasti tampak. Suatu saat kelemahannya itu pasti muncul. Oleh karena itu, berbahagialah kita semuanya ini yang mempercayai terhadap apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah. Berbahagialah kita semuanya ini karena kita dibimbing oleh agama kita untuk selalu menyampaikan doa-doa, permintaan-permintaan kepada Allah, agar kiranya apa yang menjadi harapan kita itu semuanya bisa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu mempunyai sifat yang lemah. Ini salah satu sifat yang sudah dimiliki oleh manusia. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya nanti akan kita baca ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat lain yang ada di dalam kehidupan manusia ini, sehingga dengan begitu kita semuanya ini bisa selalu berhati-hati. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya itu tadi kita miliki. Kita harus selalu berusaha untuk selalu bisa menjauhi sifat-sifat yang tidak baik yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan SMK. Besok harus datang ke sini. Siapa?